Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peta konsep kami. Jadi strategi yang kami gunakan itu adalah pembelajaran kooperatif dengan anak-anak melakukan percobaan. Jadi mereka bisa belajar secara berkelompok, lalu juga belajar melalui pengalaman secara langsung. Kenapa kami memilih itu? Karena kami menganalisis dari satu persatu kebutuhan peserta didik yang akan dijelaskan. Yang pertama, Nina dijelaskan oleh baik yang pertama Nina memiliki karakteristik pemikir konflik, di mana Nina ini memiliki kelebihan dan kebutuhan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu Nina memiliki kelebihan di bidang kognitif, di mana menurut Piaget Nina ini berada di tahap operasional konkret. Di tahap operasional konkret itu anak mampu berpikir secara logis. Selain itu anak mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret dan logis. Contohnya pada tadi Nina itu sangat kuat dalam bidang matematika, terutama itu hitungan. Serta dia pandai dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan uang dan benda nyata. Selanjutnya kebutuhan Nina yaitu ada moral. Di segi moral, menurut Kohlberg, Nina itu berada di tahap prakonvensional. Di mana di tahap prakonvensional ini Nina itu sesuai dengan di tahapnya, yaitu berorientasi pada aturan dan instruksi guru. Serta anak itu ingin memastikan benar atau salah. Seperti di cerita Nina ketika pembelajaran, dia itu sering bertanya kepada gurunya, bagaimana Bu, berapa kalimat yang harus dikerjakan? Terus ini sudah benar belum Bu? Nah, di situ Nina itu ingin memastikan apa yang dikerjakan itu sudah benar atau salah. Terus yang selanjutnya kebutuhan Nina di segi sosio-emosional, di mana menurut Erik Erikson pada tahap industri versus inferiority, anak itu ingin merasa mampu dan berhasil. Terus yang kedua mencari pengakuan atas kompetensinya, di mana menurut sesuai dengan cerita Nina itu merasa kompeten ketika pelajaran matematika karena dia sangat mampu sehingga dia merasa percaya diri. Terus ketika diberi tugas menulis, Nina ini merasa frustasi karena merasa tidak kuat di bidang tersebut. Hal ini akhirnya muncullah sikap Nina yang kurang sabar terhadap teman. Dengan munculnya kurang sabar ini akhirnya Nina itu ingin mempertahankan rasa kompeten dan lebih nyaman bekerja sendiri. Terus yang terakhir yaitu kognitif. Di bidang kognitif, menurut Vygotsky, Nina itu membutuhkan scaffolding dalam tugas menulis. Nina memiliki masalah menulis bisa jadi karena yang pertama ia belum mendapatkan scaffolding yang tepat. Setelah itu Nina juga tidak ada contoh yang bertahap, serta tidak tugas langsung diberikan tanpa pendampingan bertingkat. Nah, dengan itu guru bisa memberikan solusi. Yang pertama, guru bisa memberikan kerangka menulis dari awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya guru bisa memberikan contoh jurnal sederhana. Dan guru bisa ketika memberikan tugas, guru itu melakukan pendampingan, atau guru bisa meminta peserta didik melakukan diskusi secara berpasangan sebelum kegiatan menulis. Dengan itu kemampuan menulis Nina bisa berkembang. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang Adi ya. Jadi Adi itu diceritakan sebagai anak yang istilahnya kalau zaman sekarang itu social butterfly ya. Jadi sosialnya itu sangat bagus, tapi karena saking bagusnya dia bahkan mengizinkan temannya untuk mencontek. Jadi integritasnya di sini kurang. Ya. Nah, pertama kita tinjau dulu dari teorinya Piaget kognitif. Apakah sebenarnya Adi ini kurang atau tidak? Kan gitu. Sebenarnya dia sudah sesuai ya dengan tahap operasional konkret di usianya anak sekolah dasar. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah mampu berpikir konkret, mampu berpikir secara logis. Karena dia di situ juga punya empati, dia peduli dengan temannya. Oleh karena itu, dia mau bahkan untuk menconteki temannya karena sangat peduli, begitu. Artinya dia juga sudah bisa berpikir secara logis. Kalau saya bantu teman saya, nanti saya juga akan meringankan teman saya akan suka kepada saya, begitu. Itu pemikirannya. Berarti dia masuk ke operasional konflik sesuai pada tahap usianya. Yang kedua, kalau kita tinjau dari sosio-emosionalnya, menurut Erik Erikson, dia juga sudah sesuai. Dia masuk di industri versus inferiority. Di mana di sini maksudnya kalau dia anak di usia ini itu mendapatkan pengakuan,
kemudian ujian, itu dia akan pede, percaya diri, bagus. Tapi sebaliknya, kalau kurang, itu maka dia akan rendah diri. Nah, artinya di sini Adi itu butuh pengakuan sosial. Dia mencarinya itu dengan berbaik hati, dengan apa ya? Bersosial banyak. Semakin dia bersosial banyak, semakin dia percaya diri. Gitu. Kemudian kalau kita tinjau dari segi moralnya, menurut Colbert, itu dia masuk ke konvensional karena keputusan dipengaruhi oleh penerimaan teman. Sama seperti tadi, artinya kalau teman-teman saya menerima saya, berarti saya sudah bagus gitu maksudnya. Makanya dia bahkan rela untuk mencontohi temannya, gitu. Bukan karena dia itu nggak tahu kalau mencontohi itu ada hal yang salah, tapi karena dia ingin diterima di lingkungan sosialnya. Maka dari itu dia masuk di moral konvensionalnya teori Colbert. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini perannya makanya kami menganalisis dia cocok untuk sebagai ketua kelompok karena nanti di sana dia akan belajar bagaimana cara untuk mengkondisikan mengkondisikan kelompoknya, kemudian juga kebutuhan sosialnya juga terpenuhi. Dia juga belajar bagaimana cara mengkondisikan kelompok, tapi juga ada belajar tentang aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi untuk Mario yang disebut sebagai petualang eksperimen, di sini Mario memiliki beberapa kelebihan dan juga kebutuhan tentunya. Nah, kelebihan Mario yang ada di dalam kelas yaitu dia memiliki perkembangan fisik yang aktif, ditunjukkan dengan dia sangat menyukai olahraga dan juga motoritasnya berkembang dengan cepat. Lalu untuk segi kognitifnya, menurut Jane Piaget, dia termasuk dalam tahap operasional konkret. Nah, Mario ini dapat belajar secara optimal melalui pengalaman langsung. Dibuktikan pada situasi kelas, dia langsung ingin menyerobot ini percobaan, padahal teman-temannya belum ada yang mencoba untuk meninjau percobaan seperti itu. Namun untuk kebutuhan Mario ini terdapat pada sosio-emosionalnya yang kurang. Menurut Erik Erikson, yaitu dia memerlukan regulasi emosi dan juga regulasi diri serta kerjasama dengan orang lain. Ditunjukkan pada situasi kelas yang dia ingin menang sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk melakukan percobaan. Lalu terdapat kebutuhan lain yaitu pada aspek kognitif. Menurut Vygotsky, dia perlu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui ZGD, yaitu zona proximal development, melalui kerja kelompok agar dia tidak mengerjakan tugas sendiri atau mengambil alih dengan sendiri. Oleh karena itu, di sini peran Mario pada pembelajaran siklus air yaitu mengawali melakukan percobaan sebelum teman-temannya melakukan percobaan. yang terakhir yaitu Laksmi pemimpi kreatif. Kelebihan dan kebutuhan yang dimiliki Laksmi, yang pertama kelebihannya dari aspek kognitif. Menurut teori Jane Piaget, Laksmi termasuk dalam operasional konkret, yaitu berada di usia 7-11 tahun. Laksmi termasuk murid yang imajinatif. Dilihat dari ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bercerita, menggambar maupun bermain peran. Lalu kebutuhan yang dimiliki Laksmi yaitu dari aspek sosio-emosional. Menurut Erik Erikson, yaitu pada tahap industri versus inferiority, sensitif terhadap evaluasi. Laksmi sensitif terhadap evaluasi, artinya ia terpengaruh oleh pujian atau kritik dan komentar yang diberikan oleh teman-temannya. Kesuksesan atau pujian memunculkan rasa percaya diri pada Laksmi, tetapi sebaliknya kritikan yang berulang dapat menimbulkan perasaan rendah diri atau inferiority. Lalu pada aspek perkembangan fisik, Laksmi termasuk motorik halusnya belum optimal. Terlihat dari koordinasi tangannya yang kurang, tulisan tangannya yang kurang terbaca. Namun ia mampu menggambar dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Laksmi
lebih terarah dan untuk aktivitas menulisnya. Lalu aktivitas yang tepat diberikan Laksmi yaitu Laksmi menggambar poster dari hasil percobaan. Dengan ini Laksmi tetap dapat memahami dan menyampaikan konsep pembelajaran melalui media visual yang sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, itulah presentasi tentang peta konsep kami. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di sticky notes lalu ditempelkan di depan. Silakan. Ya, ditempelkan langsung ke ya, tempelkan langsung aja. Baik, kami akan menjawab salah satu pertanyaan. Silakan. Ini pertanyaannya, apa yang dibutuhkan Nina dalam mengembangkan diri agar dia bisa menulis dengan baik? Di sini seperti saya katakan tadi bahwasannya Nina sendiri membutuhkan pembelajaran yang secara bertahap dan terstruktur. Dia itu membutuhkan scaffolding. Seperti contohnya guru bisa memberikan kerangka menulis sebelum siswa ini diberikan tugas menulis, sehingga siswa ini memahami dari awal, tengah, dan akhir untuk kegiatan menulis tersebut. Selanjutnya, guru bisa juga memberikan contoh jurnal sederhana. Selain itu, guru juga bisa memberikan pendampingan kepada Nina atau kepada murid agar mereka tidak kebingungan dalam mengerjakan tugas kegiatan menulis. Dengan itu, kemampuan menulis Nina bisa kembali dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok